Hai guys, bosan ya pinjaman online selalu ditolak dan tidak tahu lagi bagaimana cara pengajuannya. Nah, silahkan disimak video saya berikut. Saya akan membagikan salah satu pinjaman online yang tentunya tanpa ditolak dan sekaligus ada tips dan trik bagaimana cara pengajuan teman-teman agar bisa langsung di ACC. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Oke, kali ini saya akan membahas salah satu pinjaman online tentunya tanpa ditolak dan gampang untuk pengajuannya. Namun sebelum saya pembahasan tentang pinjaman online, alangkah baiknya saya akan memberikan sesuatu informasi kepada teman-teman semua sekaligus edukasi kepada teman-teman, apalagi bagi teman-teman yang baru pertama kali mencoba mengajukan pinjaman online. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk mengajukan di pinjaman online, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu apakah kita memang tidak ada sama sekali dana darurat ataupun tabungan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Jika masih ada, silakan gunakan tabungan terlebih dahulu ataupun dana darurat yang ada di rumah untuk memenuhi kebutuhan kita, sehingga untuk mengajukan di pinjaman online ini kita tunda dulu, karena jika kita sudah memutuskan untuk mengajukan pinjaman online, artinya memang kita tidak ada sama sekali memiliki pegangan ataupun dana darurat ataupun tabungan yang bisa menutupi kekurangan kebutuhan kita. Jadi jika memang sudah memutuskan mengajukan pinjaman online, artinya teman-teman juga sudah siap untuk membayarnya. Jadi pilihlah pembayarannya yang dicicil setiap bulan, jangan dicari yang pembayaran per bulan, karena kita tidak tahu ya penghasilan kita bulan berikutnya seperti apa, kecuali jika kita memiliki penghasilan tetap yang gajinya memang tidak berubah-ubah kecuali ada kenaikan ataupun ada pinjaman lainnya. Dan usahakan kita memiliki hutang tidak lebih dari 30% dari pendapatan kita. Jika memiliki hutang udah lebih dari 30%, artinya stop untuk pinjaman online atau stop untuk melakukan pinjaman yang lainnya. Selesaikan dulu pinjaman terdahulu. Jika sudah selesai baru pinjam di pinjaman online atau di pinjaman lainnya. Oke, kita langsung aja ya. Kali ini saya akan membahas salah satu pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dan juga sudah diawasi oleh OJK dan banyak sekali digunakan oleh teman-teman di luar sana yang lagi kepepet atau lagi butuh dana darurat. Jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Silahkan disimak dari awal sampai akhir bagaimana cara pengajuannya. Oke, langsung aja ya, check it out. Oke guys, pinjaman online yang akan saya rekomendasikan berikut adalah Kreditnesia. Jadi Kreditnesia ini dibawa PT Kreditku Teknologi Indonesia yang memberikan kita pinjaman fleksibel yaitu sampai dengan 4 juta rupiah, dimana untuk limit pinjaman hingga 4 juta rupiah ini bisa kita dapatkan dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku di aplikasi. Di sini persyaratannya sangat mudah dan prosesnya pun juga sangat cepat. Kita hanya mengisi berupa informasi yang dibutuhkan seperti verifikasi KTP, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat. Kemudian di sini untuk pencairannya, jika pengajuan kita di ACC atau diterima, maka pencairannya 24 jam. Jadi langsung masuk ke rekening kita. Di sini untuk data pribadi kita terjamin keamanannya karena sudah terdaftar di OJK dan juga sudah diawasi oleh OJK, maka data pribadi kita dilindungi dan terjaga keamanannya. Kemudian untuk cara pengajuannya, yang pertama teman-teman pastinya harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Kreditnesia yang ada di Play Store. Kemudian silakan diunduh sampai dengan proses unduhnya selesai. Nah, kemudian setelah selesai proses unduhnya dengan ditandai adanya ikon Kreditnesia yang ada di handphone. Nah, selanjutnya barulah kita mulai pembuatan akun untuk proses pengajuan kita. Jadi untuk pembuatan akun di sini kita menggunakan nomor ponsel yang aktif yang selalu kita gunakan, karena jika kita menggunakan nomor handphone yang tidak aktif,
pinjaman kita tidak akan diterima karena kode OTP-nya tidak bisa terkirim dan kita tidak bisa pengajuan di Kreditnesia. Nah, selanjutnya di beranda awalnya di sini menurut yang di Play Store tadi kita mendapatkan limit pinjaman sampai dengan 4 juta rupiah. Namun di sini kemudian mungkin setelah pembaharuan kita mendapatkan limit pinjaman sampai dengan 6 juta rupiah. Di sini jangka waktunya 3 sampai 6 bulan. Kemudian nanti kita silakan mengisi data-data yang dibutuhkan. Nah, kemudian untuk data pertama yang perlu kita isi yaitu adalah pengisian KTP atau konfirmasi KTP. Nanti kita silakan di foto KTP-nya, maka akan muncul informasi seperti nama dan juga nomor NIK kita di aplikasi ya. Nah, selanjutnya barulah kita mengisi informasi pribadi. Jadi untuk informasi pribadi ini mencakup pendidikan terakhir, kemudian status pernikahan, nama ibu kandung sampai dengan alasan kita meminjam di Kreditnesia. Di situ ada pilihannya. Silakan teman-teman klik di bagian kanan ya, ada tanda panah, silakan diklik. Di sana ada pilihan kita apakah untuk modal usaha, kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah atau untuk biaya lainnya. Nah, kemudian ada informasi pekerjaan, di mana untuk informasi pekerjaan di sini ada industri bagian apa kita bekerja, kemudian nama perusahaan, kemudian pekerjaan kita apa, juga ada pilihannya. Di sini penghasilan per bulan kita. Jika ingin di ACC, maka silakan diisi gaji kita dari 5 juta sampai dengan 10 juta karena untuk kita meminjam di pinjaman online dengan limit yang besar, kita harus mempertimbangkan berapa pendapatan kita setiap bulan. Nah, kemudian ada informasi kontak darurat yang harus kita isi. Di sini ada sekitar 2 nomor kontak darurat yang akan diminta, di mana masing-masing memiliki hubungan dengan kita, apakah saudara, ayah atau ibu, pasangan atau rekan kerja. Silakan diisi sesuai dengan hubungan yang ada pilihannya di bagian kanan dan nanti akan diambil secara otomatis melalui phonebook ponsel kita. Nah, selanjutnya silakan dicentang tanda kotak yang bagian bawah sekali, silakan klik masukkan. Nah, selanjutnya kita pengisian nomor rekening bank. Di sini untuk nomor rekening bank harus atas nama sendiri sesuai dengan eKTP yang kita upload. Jangan mengisi nomor rekening yang tidak sesuai karena itu bisa mempengaruhi ACC pinjaman kita. Nah, selanjutnya barulah kita mendapatkan skor pinjaman sesuai dengan data-data yang sudah kita isi. Jadi akan muncul limit pinjaman yang cocok untuk kita. Nah, di sini saya mendapatkan limit 1 juta rupiah. Setelah saya mengisi beberapa data yang dibutuhkan, maka keluarlah limit pinjaman. Jika kita setuju, silakan klik konfirmasi untuk persetujuan dari jumlah pinjaman yang kita dapat. Nah guys, itulah informasi dari saya tentang bagaimana cara pengajuan di Kreditnesia. Semoga pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC dan juga langsung cair ke rekening teman-teman. Dan jangan lupa setiap pengisian data-data yang dibutuhkan, usahakan isi data dengan yang sebenarnya jika kita mengisi di pinjaman online legal. Jangan ada yang dibohong-bohongin ataupun ditipu-tipu data-data kita, karena mereka pasti mengetahui dari data eKTP yang kita masuk. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.